Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustri Handayani, peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalsel Angkatan 34 Kelompok 1. Baik, kali ini saya akan memaparkan tugas pembelajaran agenda 1, yaitu pembuatan learning journal mind mapping mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, apa sih itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah konsep cara pandang diri berlandaskan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sejarah pergerakan bangsa Indonesia menuju Indonesia merdeka. Dalam sejarah pergerakan Indonesia terdapat 6 titik penting. Yang pertama yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, sekumpulan anak muda berkumpul di Aula Stopia dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk membuat organisasi yang bernama Budi Utomo. Nah, hal inilah yang melatar belakangi Hari Kebangkitan Nasional ditetapkan pada tanggal 20 Mei 1908. Selanjutnya yaitu PI yang merupakan Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi nasional yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia, dan organisasi inilah yang merupakan pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926 terdapat Kerapatan Besar Pemuda yang kita sebut juga dengan Kongres Pemuda I. Pada saat Kongres Pemuda I terjadi kontroversi yaitu penggunaan bahasa Melayu. Setelah Kongres Pemuda II, barulah terjadi kesepakatan untuk menggunakan bahasa Indonesia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selain kesepakatan penggunaan bahasa, juga terdapat kejadian yaitu dikumandangkannya lagu Indonesia tanpa syair. Selanjutnya, titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 1 Maret 1945 dalam kondisi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945 adalah upaya bangsa Indonesia membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berikut konsensus dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila yang merupakan ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis negara Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan uraian dari Bhine Ika Tunggal Iya yang artinya berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Yang terakhir yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas bangsa merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu bendera sang merah putih. Yang kedua adalah bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara yaitu Garuda yang menoleh lurus ke sebelah kanan dengan perisai berupa jantung yang digantung pada leher Garuda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berada di atas pita yang dicengkram oleh Garuda,
Kemudian yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya yang digubah oleh Bapak W.R. Supratman. Yaitu bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 menjelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara yaitu dengan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Sebagai ASN mempunyai fungsi dalam usaha bela negara. Yang pertama, sebagai pelayan publik. Yang kedua, pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari hasil pembelajaran dapat saya implementasikan dalam lingkungan kerja saya, yaitu dengan memegang teguh dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu bekerja secara profesional dan tidak berpihak, artinya tidak memandang suku, ras maupun agama. Yang ketiga, memberi layanan publik secara cepat, tanggap, dan santun. Yang keempat yaitu mencintai produk dalam negeri dengan membeli produk-produk yang dijual dalam negeri kita sendiri. Yang terakhir adalah menambah wawasan dan kompetensi. Misalnya kalau saya dengan mengikuti BIMTEK atau bimbingan teknis maupun seminar dan praktek langsung. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.